وانشر الله وجهه إذ الكريم وتجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا قبلة زلة عزوها إن الكبائر في الكفر كاللام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang al-udhiyah, yaitu kajian tentang kurban. Ya. Ayat ya. Lihat Allah. Baik, kita akan melanjutkan ya tentang hewan-hewan yang boleh dijadikan untuk kurban. Ya. Nah, kemarin pada pertemuan hari Sabtu yang lalu sudah kita pelajari bersama tentang beberapa hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban. Secara ya bagiannya itu ada 3 macam. Ya, ada unta, sapi atau kerbau, dan ada kambing. Ya, itulah beberapa hewan yang boleh dijadikan untuk hewan kurban. Ya. Kemudian di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qala Allah taala liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, liyadhkuru ismallah, agar kalian itu menyebut nama Allah. Ya, artinya menyebut di sini bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, dalam hal ini apa? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Terhadap hewan-hewan ternak yang Allah telah berikan kepada mereka. Ya. Jadi bentuk apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, itu harus diapain? Disyukuri. Ya, itu. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan apa? Suatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wala yujzi'u min ghairiha bil ijma'. Tidak boleh ya menjadikan kurban kecuali hewan-hewan yang disebutkan tadi itu. Ya, ada unta, sapi atau kerbau dan kambing. Ya, itu. Wala yujzi'u min ad-dha'ni illa al-jaza'. Ya, tidak sah berkorban itu min ad-dha'ni, ya. Tuh, yaitu 1 ekor kambing illal jaza, kecuali kambingnya itu sudah apa? Berusia 1 tahun. Nah, ini untuk kambing jenis kambing domba. Ya. Nanti kalau kambing kacang atau kambing Jawa lain lagi. Ya, nah, untuk jenis domba itu apa? Ya, dia itu apa? Minal ghanami malahu sanatun alal asah. Ya, jenis kambing domba yang usianya sudah berusia berapa? 1 tahun. Tuh, untuk kambing domba ya. Baik. Wa fit tahdzib, dalam kitab tahdzib wa ghairu annahu alladzi lahu sanah. Ya, tuh. Dalam kitab tahdzib juga dijelaskan kambing domba yang dimaksud itu adalah kambing yang sudah ya berusia 1 tahun. Au asqata asnanuhu fayakunu kalbul.
ya, atau kambing yang sudah apa tuh kalau istilah kita kopak, ya, gigi-giginya udah pada apa ya, udah copot, ya, ibarat orang anak kecil ini itu gigi-gigi susunya udah pada apa, gugur, ya, nah dia udah mulai tumbuh gigi yang baru, ya, payakunu kalbuluk, ya, itu diibaratkan seperti kambing yang udah apa, balik atau sudah dewasa, ya. Fa innahu imma bisinni au ihtilami qablahu. Ya, jadi ya hewan itu bisa dikatakan sudah ya boleh dijadikan untuk kurban, bisa dilihat dari segi apanya? Sin, apa tuh sin? Umurnya, ya, tuh au ihtilam qablahu. Ya, atau ya sudah mengalami apa? Ihtilam kalau kita ngimpi. Tapi kan binatang nggak ngimpi. Ya, orang yang biasa ngimpi itu orang kalau dia sudah mencapai usia balik tuh, ya. Wa yashhadu lahu qaulul qali Abi Thayyib, ya, dan menjadi bukti juga seperti atau argumen juga yang dikatakan oleh qaulul qadi Abi Thayyib annal ajza, ya, sukutu asnan al-laban wa nabat ghairiha. Nah, ya, kata ya Al-Qadi Abu Thayyib bahwasanya yang namanya jaza itu adalah apa? Sukutu asnan al-laban. Mulai copotnya gigi-gigi apa? Susu. Ya, jadi gigi susu yang ada pada hewan itu sudah apa? Sudah mulai copot, ya. Wa nabatu ghairiha, dan kemudian apa? Tumbuh gigi yang lainnya atau gigi-gigi yang baru. Itu kata Abi ya At-Thayyib, itu tanda yang merupakan kambing itu bisa dijadikan untuk hewan kurban, ya. Karena untuk kurban dan akikah ini memang agak sedikit apa? Ya, agak sedikit teliti. Nggak bisa sembarangan tuh, ya. Wallazi qalahu al-Jauhari, ya, dan begitu pula dikatakan oleh al-Jauhari annal jaza ismun li zamanihi. Ya, yang namanya jaza itu adalah suatu nama kambing yang ada pada zamannya. Ya, jadi ada istilah-istilahnya. Ada al-jaza'u, ada as-saliyu. Nah, itu nama-namanya beda nanti. Ya, kata ya kata siapa? Al-Jauhari, istilah kata al-jaza itu adalah nama seekor kambing yang ada pada zamannya saat itu. Walaisa huwa sannan yaskutu wa yanbut. Ya, tidak dilihat dari segi apanya? Ya, sinnan usia, sinnan itu artinya gigi, ya, wa yanbut, dan juga bukan dilihat dari apanya? Yang tumbuh ataupun yang gugur. Ya, kalau kata yang tadi kan qaul qadi Abi Thayyib dilihat dari apanya? Ya, giginya kalau sudah kupak itu dikatakan sudah mencukupi syarat. Tapi kalau kata ya Al-Jauhari enggak dilihat dengan gigi yang copotnya, tapi dilihat apanya? Usianya, ya, itu. Wa qala Ibnu Rib'ah, berkata Ibnu Rib'ah, naqala ba'duhum an ahlul badiyah, ya, yang beliau ini berasal dari apa? Ahlul badiyah. Ahlul badiyah artinya orang Arab pinggiran, Arab Badui kalau kita bilang itu, ya. An-nasufah takunu ala zahrihi qaimah. Ya, biasanya kalau kambing itu belum balik, ya, atau masih kecil. Tuh, apa kata beliau? As-sufah takunu ala zahrihi qaimah. Bulu-bulu yang ada ya pada kambing yang belum balik itu biasanya masih berdiri tegak. Ya, masih apa? Masih berdiri tegak, ya. Tapi ya dikatakan di sini fa idza namat ala annahu jaza. Ya, nah kalau tuh bulu
sudah mulai pada rebah, ya, artinya nggak berdiri tegak lagi, itu baru dinamakan jazak. Ya, nah ini pendapat para ulama ini, ya, bukanlah menjadi suatu masalah buat kita. Karena ya mereka-mereka yang berkata ini juga para pengikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya, itu. Nah, ini kita sedang bicara tentang ya kambing domba, ya, itu. Wakila malahu sanata sittata ashhur. Ya, bahkan ada yang pendapat mengatakan, ya, kalau kambing domba itu udah umur 6 bulan juga sudah boleh, ya. Jadi bukan hanya setahun, ya, sudah masuk 6 bulan juga boleh dijadikan untuk apa? Untuk kurban. Ya, nah ini biasanya kan kalau untuk kita membeli hewan-hewan kurban seperti ini nih, yang ngerti ya tukang kambing, ya, atau tukang penjual hewan kurban, ya. Karena kalau kita kan nggak ngerti, bisa jadi kita diapain, ya, jadi bohongin karena kita tergiur dengan harga yang murah, akhirnya apa? Kita beli, ya, padahal tidak apa? Mencukupi syarat-syarat yang harus dipenuhi saat hewan itu akan dijadikan hewan sebagai hewan apa? Hewan kurban, ya. Tuh. Wakila saman, ya, ada juga yang mengatakan, ya, kambing domba itu usianya baru berapa? 8 bulan. Ya, itu. Wa ammas saniyu minal ma'di famalahu sanatani 'alal asah. Nah, adapun kambing yang Jawa ini atau kambing kacang, yaitu namanya al-ma'z, ya. Famalahu sanatani 'alal asah. Usianya ini harus berapa ya? 2 tahun menurut pendapat yang sahih. Ya, jadi sanatani beda antara domba dengan kambing kacang atau kambing Jawa. Ya, kenapa? Karena memang dari segi pertumbuhannya, ya, kambing domba itu lebih cepat ketimbang kambing kacang atau kambing Jawa. Ya, memang dari segi cara makannya aja biasanya tuh kambing domba itu lebih lahap, ya, sehingga pertumbuhan tuh kambing domba lebih apa? Lebih cepat. Kenapa? Karena yang dilihatkan apanya? Kualitas dagingnya. Ya, jadi kalau kambing domba itu kan, ya, yang pasti akan menghasilkan daging lebih apa? Lebih banyak ketimbang kambing apa? Kambing kacang ataupun kambing Jawa. Tuh, ya. Wahalafat ad-da'n, ya, itu berbeda dengan ad-da'n, li'anna lahmaha duna lahmad da'ni, ya, karena daging yang dihasilkan, ya, dari kambing domba itu lebih banyak dan daging yang dihasilkan dari kambing kacang tidak seperti daging yang dihasilkan dari kambing apa? Kambing domba. Tuh, ya. Fayajbiru bidiyadati sin. Nah, oleh karenanya untuk kambing kacang atau kambing Jawa ini, ya, untuk usianya harus lebih banyak. Berapa tadi? 2 tahun minimal itu, ya. Kenapa dinamakan saniyah? Wa sumiya saniyan litulu'i saniyatihi. Ya, tuh. Nah, dinamakan saniyah itu karena apa? Ini sudah memasuk usia yang kedua tahun. Ya, dari kata isnani. Sani artikan berapa? 2, ya, tuh. Wakila yujzi'u malahu sanah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan juga boleh, ya, untuk kambing biasa atau kambing kacang pun baru setahun juga sudah boleh. Wadakhala fis saniyah, tapi sudah masuk tahun kedua. Umur setahun masuk tahun kedua maksudnya, ya, jadi jangan setahun pas-pasan, ya. Kalau tadi kan domba itu, ya, setahun boleh, ya, 6 bulan boleh, 8 bulan juga boleh, ya. Nah, kalau untuk kambing biasa 2 tahun, ya, atau 1 tahun masuk tahun kedua. Yang penting jangan kurang dari berapa?
dari 2 tahun tuh ya. Wa amma saniyu minal ibil, adapun as-saniyah ya, tuh hewan kurban ya, as-sani dari jenis unta itu famalahu khamsa sinin. Nah, kalau unta ini ya, boleh dijadikan kurban apabila unta itu sudah berusia berapa ya? 5 tahun Bapak. Ya, jadi memang kalau unta itu ya, untuk pemeliharaannya itu waktunya lebih apa? Lebih lama ya, ketimbang sapi, ketimbang kerbau atau apalagi kambing. Makanya dari segi kimah atau nilai harga unta itu jauh lebih apa? Lebih mahal ketimbang ya sapi ataupun apa? Kerbau ya, itu. Ya kalau di kita bisa dikatakan ya, saya sih selama di Indonesia belum pernah saya lihat ada orang Indonesia ngorban onta. Ya. Ada nggak ngorban onta? Kalau di Al-Huda, dari Islam ada ngorban onta? Pernah? Belum ya? Ya. Mudah-mudahan tahun ini yang bisa ngorban onta itu ya. Karena memang harganya aja itu paling murah ini seekor itu 50 juta. Ya, itu paling murah. Ya, onta itu emang mahal harganya waktu hidup ya, tapi kalau udah disembelih dagingnya itu jauh lebih murah daripada daging kambing ataupun daging sapi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pernah umroh, kalau pengen beli daging onta itu murah ya, tapi kalau daging sapi sama kambing dia lebih mahal. Jadi dia itu mahal saat dalam keadaan hidup ya, itu. Baik. Wadakhala fisadisah alal asah ya, umur 5 tahun dan masuk ke 6 menurut pendapat yang sahih. Wa qila ma dakhala fisabi'ah, ada pendapat juga masuk tahun ke-7 ya. Nah itu untuk apa? Untuk onta ya. Wa amma minal baqari, adapun ya untuk sapi famalahu sanatani wa dakhala fisalisah al asah. Ya, untuk sapi itu usianya 2 tahun masuk tahun berapa? Ketiga. Ya, beda-beda. Sapi kan memang lebih cepat. Ya, itu. Kalau dia nunggu apa 5 tahun, gede banget itu. Ya, karena umur sapi juga enggak begitu lama. Ya, itu. Kalau sampai 5 tahun apa lebih ya udah itu. Ya, udah gede banget itu ukurannya. Kalau dia kambing jenis sapi-sapi yang ya punya ukuran besar seperti sapi limusin ya, atau sapi apa lagi itu metal ya itu, atau sapi PO ya itu. Kecuali kalau sapi Bali sama sapi Madura emang nggak ada yang gede, dia emang ukurannya segitu aja udah ya itu, tapi bobotnya lumayan ya untuk sapi-sapi apa Bali dan sapi ya Madura. Wakila madakhala fir rabi'ah. Bahkan ada pendapat juga yang mengatakan sapi itu umurnya 3 tahun masuk tahun keempat ya. Nah itu tadi saya katakan ini enggak jadi masalah buat kita ya, selama kita tahu ilmunya ya, ini boleh kita pakai yang mana aja. Kenapa? Karena ini semua adalah pendapat dari apa? Mazhab Imam Syafi'i ya itu. Wa'lam annahu la farqa fil ajza'i bainal unsa wal zakar. Ya, ketahuilah bahwasanya hewan-hewan kurban yang akan kita jadikan kurban itu tidak ada perbedaan. Ya, baik hewan itu dari jenis jantan ataupun betina. Ya, artinya dari segi umur itu enggak dibedain. Ya, jadi kalau kita ingin kurban betina boleh gak? Boleh. Yang penting mencukupi syarat dari segi usianya tadi. Ya, kalau kita pengen ya jantan boleh gak? Boleh juga. Nah di sini dikatakan ya tuh idza wajada sin al mu'tabatu, apabila mencukupi umur yang ada. Na'am az-zakaru afdalu ala rajih. Betul. Ya, hewan jantan itu lebih apa?
lebih baik ketimbang apa? Hewan betina untuk dijadikan kurban, ya. Kenapa? Li'annahu atyabul lahman. Karena daging yang dihasilkan dari hewan jantan itu biasanya dagingnya lebih apa? Atyab, lebih baik daripada apa? Ya, daging yang dihasilkan dari hewan betina. Kalau orang bilang gitu, kalau kambing ataupun hewan betina biasanya dagingnya apa itu? Kalau dimasak ringkas, kalau orang bilang gitu ya. Ya, ringkas. Tapi kalau daging itu dari jantan, ya itu utuh, ya nggak berkurang. Jadi kalau betina itu dia akan apa? Ya? Nyusut, ya nyusut tuh dari apa? Dari segi apanya tuh? Ya kuantitas dagingnya, ya itu. Wa naqala an Syafi'i annahu qala, ya qala, dan dinukil dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau berkata al unsa ahabbu minaz zakar. Ya, kalau Imam Syafi'i lebih suka hewan betina, daging hewan betina ketimbang hewan apa ya? Jantan. Tuh, kenapa? Wa huwa muawwalun ala jaza'is sayd. Ya, nah itu dia itu lebih utama ala jaza'is sayd, ya, untuk apa? Dijadikan sebagai hewan buruan gitu. Ya, kenapa? Li anna huwa aqsaru qimah fayastadi biha ta'aman. Karena kalau yang betina biasanya itu manfaatnya lebih banyak, ya. Nanti dia apa itu? Dia kawin, kemudian punya anak, ya. Saat punya anak juga dia akan menghasilkan apa? Ya? Susu juga bisa dia apa? Ya? Bisa dimanfaatkan atau dia diambil, ya itu. Maka dikatakan dari hasilnya itu payas dari biha ta'aman, ya itu. Apa? Untuk dibeli makanan, ya. Wa tudri'u al badanah an sab'ah. Untuk hewan unta itu boleh dijadikan berapa? 7 orang yang kurban. Bahkan dalam pendapat lain boleh untuk 10 orang. Ya, untuk apa ini? Untuk unta. Ya, tapi kalau sapi hanya berapa? 7. Ya, kambing berapa? 1. Ya, tuh. Baik. Wa kadza al-baqarah, begitu juga sapi. Ya, lima ruwiya Jabir radhiyallahu anhu qol, ya sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah." Ya, kata Jabir, kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Saat kami berada di mana? Di Hudaybiyah. Ya, al-badanah an sab'ah. Ya, 1 ekor unta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'ah. Begitu juga sapi untuk berapa? Untuk 7 orang. Ya, di sini mungkin timbul pertanyaan. Ustaz, kalau dari segi korban yang paling afdol itu apa? Apakah sapi, unta atau kambing? Ya, tuh. Yang paling afdol yang mana itu? Ya, ada yang mengatakan ya paling afdol adalah kambing. Ya, kenapa? Karena Rasulullah pertama kali korban selalu apa ya? Kambing. Ya, yang dikorbankan oleh siapa itu? Rasulullah, ya, buat dirinya, keluarganya dan juga siapa? Umatnya. Ya, itu yang disembelih oleh Rasulullah adalah kambing itu. Wa qala Abu Ishaq, ya berkata Abu Ishaq tujzi'u al-badana an asrana. Ya, kata Abu Ishaq untuk unta ini boleh untuk berapa orang? 10 orang. Kata Abu Ishaq. Ya, Abu Ishaq ini juga pengikut dari mazhab Imam Syafi'i. Ya. Wa qala al-Bukhari ma yashhaduhu lahu, ya, tuh, dan dalam kitab Sahih Bukhari apa yang menjadi bukti baginya, warawahu at-Tirmidzi dan juga rawahu at-Tirmidzi wa qala innahu hasanun qaribun gharibun.
Ini hadisnya merupakan hadis yang hasan gharib ya. Wa qala Ibnu Qattan innahu sahihun. Akan tetapi Ibnu Qattan mengatakan hadis ini bukan hasan tapi sahih. Hadis yang mana tuh? Yang tadi kalau Rasulullah pernah kurban barang siapa tadi? Barang Jabir di Hudaybiyah, onta untuk 7 orang dan sapi untuk berapa? 7 orang ya. Wa tujdi usyata an wahid, dan 1 ekor kambing untuk berapa? 1 orang. Wa kadza an ahlul bait kama marra wallahu alam. Begitu juga untuk dalam 1 rumah ya, paling sedikit dia harus mengorban 1 ekor apa? Kambing. Ya. Jadi jangan salah paham, Pak. Bukan ada orang mampu. Ya, dia mampu nih untuk kurban sapi. Tapi dia korbannya apa ya? Kambing. Ya, dengan alasan karena udah cukup dah. Ya, nggak perlu banyak-banyak, seekor kambing untuk sekeluarga udah cukup. Nah, ini maksudnya untuk memang orang dalam 1 keluarga yang memiliki keterbatasan dalam segi apa? Ekonomi. Ya, tapi kalau dia mampu ya untuk kurban onta apalagi kayak sapi ya, itu lebih apa? Lebih baik. Kenapa? Karena kan dalam segi hukum yang sudah kita bahas kemarin ya, yang namanya kurban itu sunnah kifayah. Ya, apa sunnah kifayah? Sunnah yang apabila dikerjakan dalam sebuah keluarga itu salah satu orang aja sudah berkurban, yang lain kewajibannya apa? Gugur. Ya, tapi kalau enggak berkurban dalam 1 keluarga itu semuanya apa? Dibenci, kuriha katanya. Ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Qala wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ya, ada ya beberapa ya ketentuan yang menyebabkan hewan ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Ya, meskipun hewan ini aslinya adalah hewan yang boleh dijadikan korban, tapi ada sebab. Kenapa itu? Yang pertama al-awra al-bayyin awaluha. Ya, tuh. Binatang yang apa itu? Yang buta, yang jelas-jelas butanya itu mata. Ya, tuh. Ini jangankan dua-duanya buta. Ya, salah satu mata daripada hewan itu enggak melihat, itu enggak boleh dijadikan untuk apa? Untuk kurban. Ini yang ahli siapa nih? Ya, biasanya Ustaz Harun tuh yang ahli dalam itu untuk mengecek nih kambing, sapi buta apa kagak nih. Ya, tuh. Ya biasanya sih kalau yang simpelnya untuk mengecek kondisi mata seekor binatang itu buta atau enggak, kasih aja tuh makanan ya di mata sebelah kanannya. Kalau ada rangsangan berarti enggak buta tuh matanya. Ya, tapi kalau diem aja, oh berarti buta nih sebelah kanan. Kiri begitu juga. Ya, nah untuk mengecek keduanya, taruh aja makanan di depannya tuh. Ya, depan mata, depan pala gitu. Kalau enggak ada rangsangan berarti ini apa? Nih hewan dua-duanya apa ya? Buta. Ya, dikasih makanan kayak daun apa itu? Daun pisang atau daun nangka ya atau rumput ya itu untuk memancing atau melihat kondisi keadaan mata seekor hewan yang akan kita jadikan kurban ya itu. Wal arja allazi albayyinu arajuha. Ya, yang kedua yang enggak boleh jadiin kurban apabila hewan itu dalam keadaan pincang. Ya, yang pincangnya ini jelas-jelas pincang. Ya, tuh. Yang ketiga wal maridatu al bayyin maraduha. Ya, tuh. Jenis hewan yang dalam keadaan apa ya? Sakit, yang sakitnya jelas. Ya, kayak tahun-tahun sebelumnya kan ada penyakit ya pada sapi apa namanya tuh? Nangkrak. Angkrak. Nah, iya tuh kan seperti itu tuh. Ya, itu enggak boleh itu. Ya, atau ada lagi hewan kan dia punya penyakit kulit juga tuh. Ya, apa namanya? Nah, itu tuh, saya kurang tahan tuh. Ya kalau kita bilang sih kalau sama orang namanya itu budigan gitu.
ya, atau kurapan, itu sama itu akan, kenapa nggak boleh, karena akan mengurangi ya kualitas dagingnya, ya itu makanya nggak boleh jadiin sebagai kurban. Yang keempat, wal ajfa allati dhahaba mukhuha minal hudal. Tuh, ya, yang keempat adalah hewan yang apa itu? Al ajfa. Ajfa artinya hewan yang benar-benar kurus, ceking. Ya, allati dhahaba mukhuha. Ibaratnya itu udah nggak punya sumsum. Ya, apa ya? Ya ibarat kata ya udah nggak bisa diri dah. Ya, nah kalau dia kurban dari jenis hewan yang kayak gini nih, ya, ini enggak sah untuk dijadikan hewan kurban. Tapi kalau disembelih yang biasa saja, sah-sah saja. Untuk kurban enggak bisa. Kenapa? Karena kurban ini, ya, tujuan awalnya apa? Taqarruban ilallah. Ya, masa kita untuk Allah kita kasih yang enggak bagus nih? Kan enggak mungkin. Ya, jangan jauh-jauh aja Pak. Kita aja nih orang nih, ya. Kalau orang habis mengadakan kurban, contohnya sini nih, Masjid Udal Islam mengadakan kurban, ya. Kemudian Pak Sugeng dapat bagiannya tulang ami jeroan, kira-kira marah nggak? Ya, gerutu. Pak panitia gimana sih? Mau saya dibagi tulang ami jeroan? Mau kagak tahu apa saya udah punya darah tinggi kan gitu? Ya, nah itu yang kayak gitu aja kita udah apa? Ya, ngeluh, udah nggak nerima. Ya, masa untuk Allah kita sembarangan. Ya, kan kita Pak dalam kurban itu dikatakan kita nggak disuruh nyembelih anak kita. Allah nggak minta anak kita. Allah nggak minta semua harta kita, enggak. Ya, tapi Allah minta dari sebagian harta yang aku titipkan kepada kalian, ya, di bulan Dzulhijjah ini kamu apain? Keluarkan. Ya, jangan takut karena kita apa nanti duit kita habis, nggak bisa. Ya, ya memang dalam masalah kurban Pak, kita itu ya memiliki keharusan kalau kita memang sudah apa? Mampu. Ya, standar mampu itu dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaimi, standar mampu itu apabila dia sudah bisa mencukupi untuk kebutuhannya dia, kebutuhan keluarganya, dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Ya, artinya selama dia itu masih belum bisa mencukupi kebutuhan apa yang menjadi tanggungannya, dia belum dikategorikan apa? Al-qudrah al-udhiyah. Mampu untuk berkorban. Ya. Ada yang nanya, "Ustaz, Anda pengen kurban, duitnya boleh minjem, boleh gak?" Saya bilang jangan. Ya, mau kurban kok duit minjem. Ya. Ya kalau kita punya jaminan sih nggak masalah. Apa arti jaminan? Ya mungkin kurban nih kan contohnya di akhir bulan. Ya, sementara gaji kita belum turun. Contohnya nih. Ya, nah kalau punya jaminan seperti itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau seseorang nggak ada jaminan apa-apa, ya, dia tujuannya untuk nyohor, ya, korban padahal duitnya kagak, dipaksa-paksain minjem. Yang akhirnya apa? Nanti waktu ingin mengembalikannya itu yang susah. Ya, orang Pak yang namanya minjemnya itu gampang, yang susah ngapain? Balikinnya. Ya, tuh. Kan kata Nabi ada dua hal di dunia yang orang ini berat. Pertama sedekah, yang kedua apa ya? Bayar utang. Itu duit meskipun ada dalam kantong Pak, kalau namanya buat bayar utang bawaannya apa? Berat. Ntar aja dah. Ya, Ustaz Abdurrahman orang kaya, duitnya banyak, biarin aja. Masalah orang bayar utang jangan ngelihat tuh orangnya kaya atau enggak. Ya, kalau kita udah mampu dan kita apa punya kesepakatan kedua belah pihak, harus kita apain? Bayar kalau memang udah jatuh tempo. Enggak boleh. Karena kan Nabi bilang matlul ghani zulmun. Ya, menunda bayar hutang itu ya merupakan perbuatan apa? Zalim. Ya, dia mampu tapi nggak mau bayar. Nah ini, ya. Nah buat orang yang nggak mampu lain lagi. Ya itu. Ya, kalau dia nggak mampu beda. Ya, tuh. Jadi kalau orang nggak mampu, kata Allah dalam Al-Quran,
fanaziratun ila maisarah. Ya, nunggu sampai dia apa? Dia mampu. Cuma jangan dibuat-buat. Ya, apalagi porak-porak punya duit mau bayar utang bawaannya susah banget. Ya, tapi giliran minjemnya apa tuh? Enak banget ya, itu. Jangan sampai hati-hati, Pak. Kita minjem uang ke orang lain, udah punya niat nggak mau gantiin, itu dosanya lebih gede daripada dosa kita nyolong merampok. Ya, hati-hati. Kita punya utang nih, minjem duit ke orang buat modus doang. Ah, gue porak-porak minjem media. Nanti kalau udah dapet, masalah ganti ini mah gampang, nggak gitu agak apa-apa. Itu kalau ada orang seperti itu tuh, atau dia mampu tapi nggak mau bayar utang, kata Nabi itu dosanya lebih besar daripada dia mencuri. Ya, karena dia berbohong. Yang pertama, yang kedua dosanya apa? Karena dia ngambil uang orang. Hati-hati, ya, nggak bisa dianggap remeh. Yang namanya apa itu? Yang namanya hutang. Ya, itu. Yustaratu fil udhiyah salamatiha min aibin yankusul lahm. Ya, itu. Disyaratkan dalam berkorban, ya, hewan itu harus apa? Ya, selamat dari berbagai macam aib yang menyebabkan apa? Yankusul lahm. Ya, yang akan menjadikan kualitas dagingnya itu berkurang, ya, itu. Wa yadkhulu fihi masail minha al-awra allati dhahaba haddaqiha. Ya, yang termasuk di dalamnya juga apabila al-awra, apa itu? Buta, allati dhahaba haddaquha, yang hilang apanya tuh? Bola matanya. Ya, ada kan hewan itu buta, cuma bola matanya masih ada gak? Ada. Ya, nah ini ada lagi, ya, dia buta, bola matanya udah nggak ada. Kenapa? Karena kan yang namanya bola mata itu ada orang yang doyan makan apa ya? Mata sapi, mata kambing. Kalau saya sih dikasih ogah, ya, matanya. Meskipun apa? Itu boleh dimakan. Kenapa? Karena tadi ada orang yang suka atau senang makan apa ya? Matanya itu. Enak nih, matanya gurih katanya itu. Ya, itu. Makanya ini nggak boleh. Wa kadza in baqiyat al aslah, ya, li itlaqil khabar. Begitu pula meskipun bola matanya masih ada, nggak boleh juga. Ya, dijadikan untuk apa? Kurban. Ya, itu. Mana dalilnya? Arba'atun la tujzi'u fil adahi, itu hadisnya, ya. Ada 4 hewan yang tidak sah dijadikan untuk kurban. Al-awra al-bayyin awaluha. Tuh. Apa itu? Ya, hewan yang buta, yang jelas-jelas butanya. Wal maridatu al-bayyin maraduha. Ya, tuh. Hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin dalquha. Tuh, hewan yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tunki. Begitu juga hewan yang apa? Dalam kondisi yang sangat kurus. Tuh. Ya, itu 4 kata Nabi. Enggak boleh jadiin sebagai apa? Hewan kurban. Qala at-Tirmidzi hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya ini adalah hadis apa? Hasan sahih. Ya, tuh. Wan naqiyyu asyahmu. Yang namanya an-naqi itu artinya asyahm. Apa itu syahm? Syahm itu kalau kita bilang sih, ya, apa sih yang membuat dia itu bisa berdiri, apa namanya, sumsum. Ya, yang udah nggak bisa apa tuh? Ya, dia itu berdiri. Wakila muh al-azam. Ada yang mengatakan yang namanya itu, ya, an-naqi adalah apa? Muh al-azam. Ya, otak, ya, yang sangat besar. Ya, wa wajhu adamil ajza. Nah, dalil yang menyebabkan tidak bolehnya annallati zahabat haddaquha fata minha juz'un ma'kul. Ya, kenapa enggak boleh tadi hewan yang buta? Karena hilangnya sebagian dari sesuatu yang bisa diapain? Dimakan. Ya, kalau suatu dari bagian hewan selama bisa dimakan, untuk kita bisa jadikan kurban, kalau bisa jangan sampai apa itu
hilang gitu ya. Mustatalib wa in lam tadhhab far'iha yankusu min janibil aul ya. Tuh. Yang diinginkan wa in lam tadhhab, sekalipun tidak hilang ya far'iha dari bagian yang ada yankusu min janibi al-aul, yaitu ada sebagian syarat yang tidak apa ya mencukupi dari hewan itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban ya. Wa minha al-arja ya, begitu juga al-arja itu hewan yang pincang lil khabar fala tujju al-ajza allati istadda arajuha ya, tidak sah hewan yang pincang untuk dijadikan kurban apabila pincangnya istadda, pincangnya itu benar-benar pincang ya. Kalau pincang dikit-dikit sih nggak masalah ya, ini pincang yang sampai kakinya kayak patah begitu ya. Nah nanti ada standarnya pincang seperti apa ya, bihaitsu tasbaquha al-masyiyah ilal kala at-tayyib wa tahtalib anil qati. Jadi standarnya itu ya, seekor binatang yang enggak boleh dijadikan untuk kurban saat pincang apabila apa? Ketika itu hewan yang pincang tadi ketinggalan jauh daripada hewan yang lainnya saat diberi makan. Jadi contohnya begini Pak, ada orang lagi ngangon kambing ya atau ngangon sapi ya di sebuah tanah lapang yang apa? Yang luas. Itu suatu saat si pengembala binatang tadi bawa makanan ya dengan panggilan sesuai dengan panggilan yang biasa dipanggil kepada hewan ternak tadi. Itu kan hewan pada berlarian itu, berebut makanan. Nah si pincang ini kalau dia ketinggalan jauh dari teman-temannya, itu yang nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, artinya jaraknya mungkin 500 meter, dia ketinggalan sampai 10 meter, nah ini jangan. Ya, tapi kalau ketinggalan baru 1-2 meter biasa. Ya, tapi kalau ketinggalan sampai jauh, sampai lagi, sampai nggak bisa jalan, nah ini yang nggak boleh. Selama dia masih bisa ngejar temennya yang normal, itu masih boleh. Itu dikatakan khofiyul alja, ya pincangnya yang hanya sekedar saja. Tapi kalau istaddal alja, pincang yang benar-benar pincang ini nggak boleh. Ya, itu. Walau adja'aha ya, sekalipun ya adja'aha ya, saat dia diapain ya, maaf fa in kana yasiran la yakhluquha minal masya' lam yadun. Tadi kalau pincangnya hanya dikit, nah ini enggak masalah ya. Nah ada lagi walau adja'aha liyudahi biha ya, apabila saat ditidurin ada binatang yang pengen diapain, ditidurin pengen disembelih ya tuh, wahiyya salimatun, saat dia waktu ditidurin ya, sebelum ditidurin ini hewan dalam keadaan apa? Normal, nggak pincang ya tuh. Fattarabat wan kasarat rijlaha tuh, tahu-tahu kakinya patah nih ya. Nah kalau kakinya patah sebelum disembelih, itu hewan nggak sah dijadiin kurban. Ya, makanya ini panitia nih hati-hati. Jangan sembarangan ngejatuhin hewan ketika akan disembelih. Ya, kalau sampai patah tuh kakinya tuh saat dirobohin, maka tuh hewan jadi apa? Tidak mencukupi syarat untuk dijadikan kurban. Ya, kasarnya panitia harus gantiin. Ya, hati-hati. Panitia jangan pengen enaknya doang. Kalau lagi ada masalah kayak gini nih, menjadi tanggung jawab siapa? Panitia. Seperti ada orang korban menitipkan hewannya waktu itu ke masjid dalam keadaan sehat. H-1 atau malam takbiran mati, tanggung jawab siapa? Panitia. Ya, karena kan panitia udah minta ada uang biaya perawatan. Ya, kecuali kalau memang waktu dinyerahin dalam keadaan sakit lain lagi. Ya. Ya, makanya kalau kita pengen kurban Pak, lebih baik kita nyerahinnya jangan terlalu jauh dari pemotongan. Ya, dari H-nya itu. Ya, H-2 lah atau H-3 paling tuh. Ya, tapi kalau masih seminggu, 10 hari janganlah. Kasihan. Kenapa? Karena nggak ada yang ngurusin.
Ya, orang yang bisa ngurusin binatang itu orang biasa ngapain? Ngurusin binatang. Ya, jangan kita samain ngurusin binatang dengan ngurusin orang tuh beda. Ya, makanya hati-hati. Jadi saat kita tidurin ke hewan, ya, pengen disembelih, tahu-tahu kakinya patah, ini gugur untuk dijadikan korban. Kalau sapi gantiin panitia. Ya, Ustaz kalau kita nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu lain lagi. Ya, ini yang ketahuan. Ya, pas lagi dirubuhin, tahu-tahu patah kakinya. Ini nggak sah untuk dijadiin sebagai hewan kurban. Ya, itu. Au arajat tahta sikin. Ya, atau apa itu? Ya, pincang tahta sikin ketika diletakkan pisau. Ya, itu lam tujzi alal asah. Begitu juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kenapa? Li'annaha arja'un inda zabhi. Ya, pincangnya itu saat disembelih. Beda halnya kalau udah disembelih mau dipatahin juga boleh. Ya, mau dipatahin, mau dikampak juga udah boleh. Ya kan? Tapi kalau dalam proses penyembelihan jangan sampai. Ya, makanya kan saya bilang, ya, kita nyari orang jagal itu jangan sembarangan. Ya, harus orang-orang yang apa? Yang benar-benar ngerti dalam masalah fikih udhiyahnya. Ya, karena kalau enggak kita teliti, tanggung jawabnya Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah. Ya, bukan apa-apa, kita jangan nganggap remeh. Sekarang memang belum kelihatan, tapi nanti sayus'alu bihi yaumal qiyamah. Ya, akan dipertanyakan pada hari kiamat. Si fulan korban dulu, kenapa hewannya patah kita gak gantiin? Siapa panitianya? Bukhari, panggil Bukharinya gitu ya. Ya, nggak mau tanggung jawab. Itu hati-hati, ya. Akan diminta apa? Pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Fa asbaha ma law in kasarat rijlu sya fabadara ila tanhiya biha fa innaha la tujzi. Begitu juga ada seekor kambing, ya, tuh udah jelas ketahuan kakinya patah, buru-buru disembelih. Ini nggak boleh juga. Udah potong aja buru-buru, orang buru-buru, mau barangnya belum pada tahu. Nah, ini nggak boleh. Ya, orang bisa diapain? Dibohongin, tapi Allah nggak akan bisa. Allah pasti ngapain? Menyaksikan. Ya, coba. Wa minha al-marida, ya, begitu juga kambing atau hewan yang sakit, ya. In kana maraduha yasiran lam yumna al-ajza. Ya, kalau sakitnya sekedar sakit-sakit ringan lah. Kayak orang sakitnya cuma pilek, ya, masuk angin, itu nggak apa-apa dah. Ya, tapi kalau sakitnya jelas-jelas sakit yang mengurangi kualitas daging ini nggak boleh. Ya, itu. Wa in kana bayinan bizahri bisababihi al-hudal, ya. Kalau memang jelas-jelas tuh nampak kelihatan sakitnya. Wa fasadil lahm, dagingnya menjadi rusak, man hal ajza hadza huwal madhhab, ya, itu enggak bisa jadi untuk kurban. Wa fi qauli innal marad la yumna mutlaqan, ada pendapat yang lain kalau harus sekedar sakit aja tuh hewan boleh aja jadi untuk kurban, ya. Ada sebagian pendapat, ya, wal marad mahmulun fil hadis alal jarabi wa fi wajhi innal marad yumna mutlaqan, tapi pendapat yang paling kuat kalau memang sakit tuh hewan mutlak nggak boleh dijadikan untuk kurban, ya. Wa in kana yasiran, sekalipun sakitnya hanya sekedar sakit yang biasa-biasa saja. Menurut siapa itu? Haqahu al-Mawardi. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Mawardi, ya. Jadi kalau dia buta, dia pincang, dia kurus, dia sakit, kalau bisa ya jangan dijadikan sebagai untuk hewan apa? Untuk hewan kurban. Ya, nah, Bapak sekalian, karena keterbatasan waktu yang ada, ya, nampaknya kita nggak bisa sampai selesai bahas masalah kurban ini. Ya, mudah-mudahan ya, paling tidak dari beberapa pembahasan dari mukaddimah dan syarat-syaratnya, ya, itu sudah mencukupi agar kita
tahun ini berkurban lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dalam praktek kurban di tahun ini dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.